Terima kasih Indonesia atas kepercayaan dan dukungan yang tiada henti kepada saya. Fantastis. Tepat pagi ini, Shin Tae-yong akhirnya buka suara dan beri pernyataan hebat. Ungkap posisi dirinya di Timnas Indonesia. Apakah benar STY kembali ke Indonesia dan menjadi direktur teknik untuk membantu Kluivert loloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026? Kabarnya mereka akan berkolaborasi menerapkan total football dan strategi STY ke gaya permainan Timnas Indonesia. Jadi harapanku di sisi lain akhirnya Shin Tae-yong buka suara soal jabatannya di Timnas Indonesia. Ungkap fakta mengejutkan. Simak ulasannya di sini. Sudah resmi, trio legenda Belanda, Patrick Kluivert, lalu Alex Pastoor, hingga Denny Lanzaat, tiba di Indonesia pagi ini disambut hangat positif dengan publik fans Timnas Indonesia di bandara. Erick Thohir ungkapkan pernyataan membingungkan. Sebut ada satu orang lagi yang akan kembali dan membantu Kluivert wujudkan cita-cita Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Inisialnya adalah TY, dia berasal dari Korea Selatan. Jadi harapanku, kira-kira siapa ya sosok yang disebut oleh Erick Thohir? Apakah STY kembali? Penasaran? Temukan jawabannya di sini. Nah, ini baru mantap. Respect. Patrick Kluivert usai tiba di Indonesia langsung belajar agama Islam dan semua agama yang ada di Indonesia guna memahami publik juga pemain Timnas Indonesia yang beragam budaya dan agama. Ini jadi nilai plus untuk ungguli STYK. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di komentar. Apakah kita harus support dan percayakan masa depan Timnas Indonesia ke pelatih Belanda ini? Simak ulasan lengkapnya di sini. Ini juga mantap banget. Langsung belajar bahasa Indonesia. Alex Pastoor kejutkan publik sampai ke Belanda. Sebut Alex Pastoor sangat menghargai dan bertekad untuk bawa Timnas Indonesia maju ke depannya dan bawa Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Pasalnya Alex Pastoor usai tiba datang di Indonesia pagi tadi. Langsung memanggil guru privat les bahasa Indonesia untuk memperlancar penggunaan bahasa Indonesianya, agar bisa lebih baik lagi berkomunikasi dengan para pemain juga masyarakat Timnas Indonesia. Yang ini juga bisa jadi nilai plus dibanding STY yang gengsi dan tidak mau belajar bahasa Indonesia walaupun sudah 5 tahun di Indonesia. Menurut kalian bagaimana? Apakah Alex Pastoor cocok menggantikan STY di Timnas Indonesia? Tulis pendapat kalian di komentar. Super duper mantap. Manajer utama Tottenham Hotspur Ange Postecoglou belak-belakan ungkap rahasia sebenarnya Patrick Kluivert. Publik Timnas Indonesia dijamin bahagia dan senang dengarnya. Malah ungkap rencana besar kelas dunia yang dimiliki Patrick Kluivert untuk masa depan Timnas Indonesia. Ini jadi gebrakan terbesar yang pernah ada untuk Indonesia. Kluivert akan jadi pelatih terbaik sepanjang masa untuk Timnas Indonesia. Dia memiliki segudang ilmu yang dipelajarinya saat masih di Tottenham Hotspur bersamaku. Saya yakin Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026 di bawah kepemimpinannya, ujar Ange. Jadi harapanku di sisi lain, begini pernyataan jujur dari manajer utama Tottenham Hotspur untuk masa depan Timnas Indonesia. Simak berita lengkapnya di sini. Yes, doa publik terkabul. Ian Maatsen belak-belakan beri pernyataan bahagia untuk fans Timnas Indonesia. Bocorkan dirinya sudah mengirim berkas-berkasnya ke PSSI dan akan bersalaman dengan Pak Erick Thohir pada siang hari ini bertepatan dengan press con pelatih anyar Timnas Indonesia.
Jadi harapanku di sisi lain ini dia deretan pemain diaspora yang makin kepincut gabung timnas Indonesia berkat kedatangan Patrick Kluivert. Nomor satu sosok yang telah dinanti-nanti kedatangannya oleh seluruh fans timnas Indonesia. Siapakah dia? Ini dia sosoknya. Bikin bangga Indonesia. Marcelino usai tampil memukau dan buat peluang gol kelas dunia di FA Cup bersama Oxford United langsung jadi incaran klub besar Premier League. Bahkan sampai ada yang belak-belakan ingin ambil Marcelino di transfer market bulan ini. Ada klubnya Ruben Amorim yang sedang bangkit kembali di klasemen Premier League kah? Ini jadi harapanku. Di sisi lain begini kata-kata Marcelino usai tampil memukau di Oxford United, singkat, padat, dan penuh makna emosional. Sempat singgung jasa Shin Tae-yong untuk dirinya kah? Simak fakta menariknya di sini. Ini gila banget. Duel sengit pemain timnas Indonesia di kancah Eropa. Ini dia hasil pertandingan Calvin Verdon versus Eliano Reijnders tadi malam. Eliano sampai ngamuk karena Calvin Verdon terlalu jago kah? Calvin Verdon gocek Eliano sampai terlutut di hadapan Calvin Verdon. Usai pertandingan Calvin Verdon malah ngomong gini, "Auto gemparkan satu Indonesia." Sempat bocorkan rahasia slek antara STY dan Eliano kah? Penasaran? Simak ulasan lengkapnya di sini. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Shin Tae-yong akhirnya buka suara setelah diberhentikan PSSI. Doakan semoga timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong, akhirnya angkat bicara setelah dirinya diberhentikan dari kursi timnas Indonesia. Seperti diketahui, PSSI mengumumkan pemecatan Shin Tae-yong dari jabatannya sebagai pelatih timnas Indonesia dalam acara konferensi pers di Jakarta, Senin (6+1+2025). PSSI memberhentikan Shin Tae-yong di tengah-tengah perjuangan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah hanya berkomentar di unggahan pemain dan asistennya, Shin Tae-yong akhirnya mengungkap perasaannya sekaligus berpamitan melalui akun Instagramnya Sabtu (11 Januari 2024). Berikut pernyataan lengkapnya. Salam hangat dan terhangat, saya Shin Tae-yong. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Erick Thohir, Presiden Asosiasi, yang telah memberikan dukungan yang besar kepada tim perwakilan Indonesia kita di posisi ini. Jika bukan karena Anda, Tuan Presiden, kita tidak akan pernah mencapai apa yang kita capai sekarang. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Asosiasi PSSI. Terima kasih banyak atas bantuan dan dukungan Anda yang tiada henti. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pelatih kami. Ada banyak situasi yang sulit dan berat, tetapi saya tahu bahwa saya selalu bekerja sama dengan para pemain untuk mendapatkan hasil yang baik. Terima kasih dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pemain tim perwakilan. Kita harus lolos ke Piala Dunia 2026. Harapan saya adalah para pemain kita bisa tampil di panggung Piala Dunia. Terakhir, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah mencintai dan mendukung saya. Saya akan selalu mengingat kehangatan hati dan dukungan yang Anda kirimkan kepada saya. Shin Tae-yong secara resmi telah mengakhiri masa baktinya selama 5 tahun bersama timnas Indonesia.
ia sudah tidak lagi menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia. Keputusan itu disampaikan PSSI ke publik Senin (6+1=2025). PSSI yang dipimpin Erick Thohir menggelar konferensi pers membahas rencana baru perkembangan timnas Indonesia. Satu di antara yang dikabarkan adalah Shin Tae-yong dipecat. Pemecatan Shin Tae-yong hanya berjarak 16 hari setelah kegagalan timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2024. Laga timnas Indonesia kontra Filipina di Stadion Manahan, Solo pada 21 Desember lalu menjadi yang terakhir bagi pelatih asal Korea Selatan itu. Sah, trio Belanda akan mengawal timnas Indonesia merebut tiket Piala Dunia 2026. PSSI memastikan 3 pelatih asal Belanda akan menangani timnas Indonesia. Patrick Kluivert sebagai pelatih bakal dibantu oleh Alex Pastoor dan Denny Lanzaat yang bakal melengkapi dari sisi taktik dan teknik. Timnas Indonesia akan melakoni lawatan ke markas Australia pada 20 Maret 2025. Laga itu merupakan pertandingan ke-7 di fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, sekaligus menjadi debut Kluivert dan para asistennya. Kluivert mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada Sabtu (11 Januari 2025) malam waktu Indonesia Barat setelah menempuh perjalanan dari Amsterdam, Belanda dan transit di Kuala Lumpur, Malaysia. Kluivert keluar dari pintu kedatangan internasional Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 19.20 waktu Indonesia Barat. Pantauan bola.com, Kluivert telah ditunggu oleh puluhan supporter timnas Indonesia yang bercampur dengan pengunjung Bandara Soekarno-Hatta di luar pintu kedatangan internasional. Peran 2 asisten pelatih itu akan sangat krusial, terutama peran Alex Pastoor. Bahkan bisa dikatakan pelatih berusia 58 tahun itu menjadi otak sebenarnya strategi timnas Indonesia. Menariknya, Alex Pastoor memiliki kecenderungan bermain yang mirip dengan Shin Tae-yong. Sosok asal Belanda itu cukup menyukai permainan dengan formasi 3 back. Formasi itu diterapkan Alex Pastoor di beberapa klub yang ia tukangi, termasuk klub terakhirnya yakni Almere City. Dalam waktu yang tidak lama, tim kepelatihan timnas Indonesia yang baru harus bisa segera merumuskan apa pola yang tepat yang bisa digunakan oleh tim Garuda. Namun perlu diingat, pola permainan itu juga harus cocok dengan kondisi skuad dan kemampuan para pemain yang menghuni timnas Indonesia saat ini. Perubahan yang terlalu radikal juga dinilai cukup berisiko. Apalagi timnas Indonesia akan menjalani laga-laga krusial di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert langsung belajar agama Islam seperti Shin Tae-yong setibanya di Indonesia. Langsung belajar agama Islam seperti Shin Tae-yong setibanya di Indonesia. Sejauh ini belum ada kabar kalau Patrick Kluivert akan mempelajari budaya agama mayoritas di Indonesia tersebut. Namun langkah yang patut diapresiasi pernah dilakukan Shin Tae-yong tepatnya beberapa hari sebelum diperkenalkan sebagai pelatih timnas Indonesia pada 28 Desember 2019. Paham mayoritas pemain timnas Indonesia beragama Islam, ia mengunjungi Korean Cultural Center yang ada di Jakarta. Di sana, Shin Tae-yong mendengarkan ceramah dari pakar budaya Islam. Shin Tae-yong mengunjungi Korean Cultural Center di Indonesia dan mendengar ceramah dari pakar budaya Islam. Pelatih Shin Tae-yong menunjukkan minat aktif dengan mengajukan sejumlah pertanyaan, tulis media Korea Selatan, Yonhap. Pelatih Shin Tae-yong bertanya, apakah pemain Iran berpuasa selama Ramadan? Benarkah diizinkan jika hanya sholat 2 kali dari 5 waktu? Tanya Shin Tae-yong.
Sebelum ke Korean Cultural Center, Shin Tae-yong berkonsultasi dengan seorang dokter di Jakarta. Ia menanyakan banyak hal tentang budaya Islam di Indonesia. Sejak awal, saya mencoba memahami budaya Islam. Ada seorang dokter di Jakarta yang merupakan penganut agama Islam. Saya memintanya untuk bercerita soal agama Islam selama kurang lebih 3 jam. Tegas Shin Tae-yong mengutip dari media Korea Selatan, Portal Korea. Saya belajar hal soal Islam dari sana, dalam kurung, dokter, terutama bagian-bagian mana yang harus diperhatikan. Saya berjanji kepada pemain dan pelatih dalam kurung lokal untuk terus menghormati waktu beribadah mereka. Lanjut pelatih yang tak lagi menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia sejak Senin 6 Januari 2025 siang waktu Indonesia Barat. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life. Belajar Indonesia lewat buku Atlas Fan Indonesia jadi bukti Alex Pastoor nggak setengah-setengah melatih Timnas Indonesia. Alex Pastoor, pelatih baru Timnas Indonesia, memamerkan persiapannya menjadi asisten pelatih Patrick Kluivert dengan mempelajari sejarah dan geografi Indonesia melalui buku berjudul Atlas Fan Indonesia. Atlas Fan Indonesia adalah sebuah buku yang membahas tentang sejarah dan geografi Indonesia. Buku ini ditulis oleh H.J. de Graaf dan diterbitkan oleh N.V. Wiggeverwijwe van Heuvel pada tahun 1949. Dalam buku ini, pembaca akan menemukan informasi mengenai berbagai aspek sejarah Indonesia, termasuk kondisi sosial, politik, dan budaya yang membentuk negara ini. Buku ini berisi 513 halaman dengan ilustrasi dan merupakan koleksi yang tersedia di Perpustakaan Universitas Indonesia. Atlas ini berfungsi sebagai referensi untuk memahami perkembangan sejarah Indonesia secara komprehensif, serta memberikan konteks yang lebih luas mengenai posisi geografis dan historis negara tersebut dalam skala global. Dalam beberapa unggahan di media sosial, terlihat bahwa Alex Pastoor sangat antusias dalam proses belajarnya mengenai Indonesia. Dia menyatakan bahwa buku ini adalah bagian dari persiapannya sebelum memulai tugasnya sebagai pelatih, di mana dia berfokus pada pemahaman konteks budaya dan sejarah negara yang akan dilatihnya. Dalam unggahannya di akun Instagram @AlexPastoor, pria asal Belanda ini menunjukkan buku tebal Atlas Fan Indonesia dengan caption tambahan full propartion disertai emoji api. Ini menandakan bahwa Alex Pastoor tak main-main dan bakal mencoba memahami segala sesuatunya tentang Indonesia lewat buku tersebut. Ada banyak kontributor Indonesia yang menyumbangkan karyanya di dalam buku tersebut. Salah satunya Alfiah Rahdini juga memberikan tulisan berjudul Sri Naura Paramita. Banyak serap ilmu dari Angga Postecoglou. Patrick Kluivert bakal jadi pelatih hebat untuk Timnas Indonesia. Patrick Kluivert pernah menjabat asisten pelatih beberapa juru taktik top dunia. Satu di antaranya adalah Angga Postecoglou. Menyerap banyak ilmu dari manajer Tottenham Hotspur tersebut, Kluivert diyakini bakal menjadi pelatih hebat untuk Timnas Indonesia. Ketika menjalani karier di Brisbane Roar, Patrick Kluivert mendampingi Angga Postecoglou yang berstatus pelatih kepala. Kluivert yang kini berusia 48 tahun diyakini banyak belajar dari Postecoglou terkait taktik, strategi, serta menjadi pelatih berkualitas. Dia melihat langsung gaya Postecoglou yang merupakan gaya yang luar biasa. Gaya tersebut sangat ketat dan menuntut banyak dari para pemain. Tentu saja, Postecoglou berkembang menjadi pelatih top di tahun-tahun berikutnya, ujar Van Dijk. Namun bagi Kluivert itu benar-benar pengalaman yang berbeda dan menjadi kesempatan berharga untuk belajar dari situasi tersebut, tambahnya. Dengan pengalamannya tersebut plus pernah menjadi asisten pelatih Louis van Gaal di Timnas Belanda, Patrick Kluivert diyakini akan menjadi pelatih hebat untuk Timnas Indonesia.
Apalagi dia memiliki tugas berat membawa tim Garuda lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Saat ini Jay Itzes DKK berada di posisi ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih membukukan 6 poin hasil dari sekali menang, 4 imbang, dan kalah. Dia memiliki pengalaman dari berbagai budaya sepak bola, termasuk di Australia yang berkembang pesat saat itu. Dalam jangka panjang, dia bisa menjadi pelatih yang hebat, baik untuk timnas Indonesia maupun untuk para pemain muda jelasnya. Deretan pemain diaspora yang mungkin makin kepincut gabung timnas Indonesia berkat ketenaran Patrick Kluivert. Nama pertama dalam daftar ini adalah Emiliano Jonathans. Gelandang serang berusia 20 tahun yang baru saja pindah dari Vitesse ke FC Utrecht pada Januari 2025. Ia menjadi satu di antara pemain potensial yang masuk radar naturalisasi timnas Indonesia setelah penampilannya di Vitesse. Oktober lalu, Emiliano Jonathans buka-bukaan dengan ESPN Belanda. Ia mengaku sudah menjalin interaksi dengan pelatih timnas Indonesia ketika itu, Shin Tae-yong. Emiliano Jonathans menjadi pemain diaspora yang bisa masuk radar untuk dinaturalisasi timnas Indonesia karena memiliki garis keturunan dari Depok, Jawa Barat. Ayah Emiliano Jonathans berasal dari kota Depok. Konon dulu keluarganya tinggal di Jalan Pemuda, Kecamatan Pancoran Mas, dekat Stasiun Depok atau yang lebih populer dengan Stasiun Depok Lama. Emiliano Jonathans diyakini adalah keturunan marga Jonathans, satu dari 12 marga Belanda di Depok. Setelah timnas Indonesia kini dilatih Patrick Kluivert, diprediksi membuat perjalanan Jonathans bergabung ke skuad Garuda akan makin mulus. Kedua, Milion Manhoef. PSSI terus memburu pemain-pemain keturunan bertalenta dari seluruh penjuru dunia, termasuk dari Belanda. Satu nama yang masuk radar adalah Milion Manhoef, pemain yang saat ini bermain di Liga Inggris bareng Stoke City di Pentas Championship musim 2024-2025. Milion Manhoef merupakan pemain muda berdarah Indonesia Suriname Belanda dari pihak ibunya. Milion Manhoef piawai bermain di posisi gelandang serang, striker hingga winger, posisi yang sangat dibutuhkan oleh Patrick Kluivert. Di Stoke City yang berkiprah di kompetisi kasta kedua Liga Inggris musim 2024-2025, Milion Manhoef telah bermain 20 kali, mencetak 3 gol dan 3 assist. Ketiga, Pascal Struijk. Berikutnya adalah Pascal Struijk, pemain berusia 25 tahun yang sudah menjadi langganan Leeds United sejak tahun 2020. Ia bisa dinaturalisasi timnas Indonesia sebab kakek dan nenek dari ayah Struijk merupakan orang yang berdarah Indonesia. Struijk sudah bertahun-tahun eksis menjadi back top di Premier League dan Division Championship. Kini harga pasarannya mencapai 15 juta euro atau setara 250 miliar rupiah. Kabarnya Tottenham Hotspur dan Brighton dan Hove Albion berminat mengamankan bek bertinggi badan 190 cm tersebut. Profil itu jelas akan menambah kekuatan pasukan Patrick Kluivert dan berpotensi membuat lawan makin keder. Kata-kata Marcelino Ferdinand setelah debut di Oxford United singkat dan penuh makna. Hari yang dinanti Marcelino Ferdinand akhirnya datang juga. Gelandang timnas Indonesia itu menjalani debut bersama Oxford United. Debut Marcelino Ferdinand itu terjadi saat Oxford United bertandang ke markas Exeter City, Sabtu, (11 Januari 2024, malam waktu Indonesia Barat. Sayangnya dalam laga putaran ketiga Piala FA 2024/2025,
25 itu, Oxford menelan kekalahan 1-3. Dimitri Mitchell menjadi pahlawan kemenangan Exeter City. Pemain tersebut mampu mencetak 2 gol alias brace masing-masing pada menit ke-22 dan 40. Sementara 1 gol Exeter yang lain diciptakan oleh Vincent Harper di menit ke-64. Satu-satunya gol dari Oxford United diciptakan Matt Phillips di menit ke-14. Tim yang dibela Marcelino Ferdinand ini juga harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-81 setelah Tyler Go Oldham di kartu merah. Marcelino Ferdinand baru dimasukkan pada menit ke-89. Pemain berusia 20 tahun ini masuk untuk menggantikan posisi Ricky Dembele. Masuk di akhir laga dengan kondisi tim bermain hanya dengan 10 pemain tentu tidak ideal bagi Marcelino Ferdinand. Ex-pemain KMS Kadeinze itu pun tidak bisa berbuat terlalu banyak. Bahkan di akhir laga wasit sempat memberikan kartu kuning kepada Marcelino Ferdinand lantaran melakukan pelanggaran keras yang tidak perlu. Marcelino Ferdinand mengunggah momen debut itu di akun Instagram miliknya. Ex-pemain Persebaya Surabaya itu memberikan caption menarik pada unggahannya. "Sabar dan semangat," tulis Lino. Hasil laga diaspora Timnas Indonesia tadi malam, Marcelino Ferdinand debut, Calvin Verdonk mengungguli Eliano Reijnders. Sementara itu kabar baik juga datang dari Belanda. 2 pemain Timnas Indonesia saling berhadapan dalam satu laga ketika PEC Zwolle menjamu NEC Nijmegen di MAC 3 Park Stadion. Eliano Reijnders dan Calvin Verdonk sama-sama menjadi starter dan main penuh dalam pertandingan ini. Kedua tim sama-sama menerapkan formasi 4-2-3-1 dan kedua pemain Timnas Indonesia ini benar-benar saling berhadapan. Eliano Reijnders dimainkan sebagai bek kanan PEC Zwolle, sementara Calvin Verdonk berada di posisi bek kiri NEC Nijmegen. NEC Nijmegen pun pulang dari markas PEC Zwolle dengan kemenangan 1-0. Satu angka tim tamu didapatkan dari gol yang dicetak pemain asal Jepang, Koki Ogawa, pada menit ke-23. Pelatih Bahrain Dragan Talajic ancam pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert jelang bentrok di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dragan Talajic secara tidak langsung mengancam pelatih anyar Timnas Indonesia Patrick Kluivert. Dragan Talajic mengatakan skuad Bahrain saat ini dihuni pemain-pemain yang memiliki kualitas dan semangat tinggi. Keyakinan itu disampaikan Dragan Talajic setelah Bahrain keluar sebagai juara Piala Teluk 2024 pada Minggu 5 Januari 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Bahrain juara Piala Teluk 2024 setelah menang 2-1 atas Oman di partai puncak. Di fase grup, Bahrain bahkan mengalahkan lawan yang ranking FIFA-nya jauh di atas mereka. The Reds julukan timnas Bahrain tercatat menang 3-2 atas Arab Saudi dan menumbangkan Irak 2-0. Saya persembahkan gelar ini untuk para pemain, supporter maupun negara secara keseluruhan, kata Dragan Talajic. Para pemain sudah melalui pekerjaan yang hebat. Saya pikir saya tepat mencadangkan banyak pemain utama saat menghadapi Yaman, lanjut pelatih asal Kroasia ini. Setelah juara Piala Teluk 2024 atau Piala AFF-nya Asia Barat, Bahrain menatap ajang selanjutnya yang belum kelar, yakni babak ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hingga matchday ke-6 grup C, Bahrain memang menempati posisi 5 dengan 6 angka. Namun faktanya Bahrain hanya terpaut 1 angka dari Australia di posisi 2
atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Bahrain saat ini memiliki perolehan angka yang sama dengan timnas Indonesia, Arab Saudi, dan Cina di tempat 3, 4, dan 6. Bahrain juga akan bertemu timnas Indonesia di matchday 8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Secara kesolidan, Bahrain praktis lebih solid karena sudah bekerja sama dalam 1 tahun terakhir di bawah asuhan Dragan Talajic. Di sisi lain, Patrick Kluivert baru akan menjalani debut saat timnas Indonesia tandang ke markas Australia pada Kamis 20 Maret 2025. Laga melawan Bahrain pada Selasa 25 Maret 2025 menjadi pertandingan kedua Patrick Kluivert bersama skuad Garuda.